kan gue kan pesulap, gue nggak mendalami. Jadi kalau kalau gue nggak tahu, kalau misalnya nanya gitu, gue malah mau nanya balik, emang ada ya? Jadi kalau nanya gue nggak bisa jawab karena kan gue nggak tahu kalau ternyata bisa diobatin verbal karena kan emang bisa kayak gitu. Jadi lu nanya gue salah karena gue itu kan orang yang awalnya skeptis, jadi akhirnya menikah sama Sarah yang sensitif. Jadi ketika ditanya begitu, gue nggak berpengalaman. Makanya kalau nanya event, gue tahu. Audio Jungle. Jadi Horror Fest sendiri ini kan sebenarnya inisiatornya itu dari karena pernah setiap tahun tanggal 31 Oktober kita bikin acara ulang tahunnya untuk YouTube-nya dari Misteri Sarah. Karena kan kita lebih apresiasi lah istilahnya, ya kita udah milestone saya, kita perjalanan kita udah setahun ya kita rayakan bersama gitu. Nah, setiap tahun kita merayakan sampai akhirnya tahun lalu ngerasa ini kita kayaknya kalau ngerayain cuman digital doang, online doang kayaknya kurang. Kita coba undang fans untuk datang deh gitu. Nah, akhirnya kita coba untuk fans datang, responnya luar biasa banget. Sampai ada yang kayak kok kita nggak diundang, segala macam, kok kita nggak bisa dapetin caranya untuk bisa ada di situ gitu. Nah, terus saya kepikiran oke, tahun depan gimana kalau kita bikinnya lebih besar lagi, yaitu si horror festivalnya nggak hanya untuk pecinta atau fansnya Sarah, tapi juga ke masyarakat luas juga, yang karena pencinta horor kan banyak. Kayak di YouTube Sarah sendiri aja udah total 10 juta subscriber kan. Berarti kan istilahnya banyak banget itu di Indonesia. Nah, langsung saya coba untuk mikir gimana caranya untuk menghadirkan orang-orang yang suka sama horor untuk bisa datang ke sebuah tempat yang dimana mereka bisa menikmati semuanya. Kayak misalkan pengen rumah hantu, ada kuliner yang berbau-bau horor, ada kayak semacam theatrical pertunjukannya juga yang ada nanti keliling juga. Terus bisa bisa apa ya, tahu jenis-jenis hantu itu kan ada di museumnya kita, jadi ada hantu tuh ada apa aja gitu. Nah, kita akan bikin sesuai dengan apa adanya. Misalkan kalau yang dilihat Sarah seperti itu ya kita gambarkan dan kita jadikan patung. Nah, itu kayak saya ngerasa kayak semoga para pencinta horor tuh suka. Nah, ditambah lagi kita bikin juga ada musik festival di mana juga orang yang memang kayak ya anggaplah misalkan suami istri gitu. Terus istrinya seneng banget nonton horor, tapi suaminya kayak penakut gitu. Ya akhirnya dia bisa ya kulinerannya, ya dia cuma santai-santai duduk sambil makan atau menikmati musiknya. Jadi kayak semua orang bisa datang ke sini, dari mulai yang remaja, orang tua, bahkan anak-anak pun juga bisa menikmati gitu. Dan itu ya harapannya bisa lebih luas lah, nggak hanya sekedar horor juga, tapi juga menikmati suasananya juga dengan balutan konsep horor tadi. Tadi kan sempat kakak bilang mau menggabungkan antara dua dimensi nanti di horror festival ini. Tadi seperti apa sih kak maksudnya itu? Apa menggabungkan? Boleh dijelasin? Menggabungkan apa? Dua dimensi antara kehidupan manusia. Oh, enggak. Sebenarnya kan itu kan sebuah konsepnya di mana ada dua dunia gitu kan, yang dunia yang terlihat dengan yang tak terlihat bersatu ya, di mana yang tidak terlihat itu kan ya hantu-hantu seperti itu ya, makanya kita bikin jadi terlihat sebenarnya. Tapi kita nggak pernah tahu ya ketika hantunya dibuat terus hantunya ada beneran, kita nggak tahu. Jadi ya pestanya semua, mau ya harapannya kalau emang yang fisiknya manusia itu bisa datang atau yang non manusia juga datang juga, kita nggak tahu kan. Jadi ya pesta untuk semua dunia, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, kak, berangkat dari apa yang kak buat ini, maksudnya selama menjalani profesi ini nih kak, kan pasti tentu ada gangguan-gangguan yang mungkin kak dan kak Sarah alami nih kak. Boleh kak, enggak kak, jelasin mungkin gangguan yang paling dahsyat yang pernah kakak alami seperti apa? Kalau saya sebenarnya gangguannya dibilang dahsyat juga enggak ya, tapi lebih ke yang berpengaruh gitu. Berpengaruhnya itu kadang-kadang kita kan pas lagi kalau kondisi lagi lemah, lagi banyak pikiran, ya kita bisa dibilang kayak ya terganggu jadinya kan. Gangguannya tuh jadi kena, kasarnya gitu mungkin ya. Bahasa yang lebih mudahnya mungkin kena. Jadi kayak ya jadi cepat emosi, atau jadi saya sama Sarah jadi berselisih paham. Nah, itu yang kayak gitu-gitu paling sih yang lebih terasa perbedaannya. Yang biasanya kayak kok kadang-kadang kok hal kecil doang biasanya biasa aja, kok ini jadi kayak bermasalah banget. Nah, itu yang lebih akhirnya berdampaknya ke situ. Dibilang ekstrim mah enggak juga, tapi ya itu yang bisa dibilang selama 10 tahun terakhir ya kurang lebih itu yang kita rasakan ya beberapa kali gitu, bukan sekali dua kali. Nah kak, kalau boleh tahu kak, penyebab dari akhirnya
seseorang tuh bisa diganggu tuh kalau dijelasin tuh seperti apa sih Kak penyebab atau uh, Saya alasannya tuh? kalau nanya gitu bingung, kan gue yang korban. Iya. Nah, Itu tanya orang yang bikin, ya nggak tahu, gue nggak tahu. Kan gue nggak tahu gue ada salahnya. nah mungkin karena atas dasar kesalahan atau kebencian. Ya kan gue nggak tahu. Kayak misalnya gue nggak suka sama lo, kan lo pasti lo pikir, lo nggak suka sama gue kenapa kan gitu. Kalau gue 10 tahun ini terus tuh dialami tuh. ya terus ada. Nah itu kalau ditanya saya nggak tahu apa, karena kan saya sama Sarah kan ngerasanya kita nggak berbuat jahat sama orang, nggak salah sama orang. Jadi kalau ditanya apa akibatnya, apa sebabnya saya nggak tahu, karena mungkin nanya sama yang ngirimin ke saya gitu, karena kalau saya nggak tahu. Nah, cara Kak Demi dan Kak Sarah mengatasi itu seperti apa tuh Kak? Komunikasi yang pertama, karena kan kita saling komunikasi dulu yang paling istilahnya, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, nggak usah mikir yang mistis-mistis, ya komunikasi aja. Kalau misalnya komunikasinya nggak lancar ya pasti akhirnya juga kita jadinya ya kayak lagi sebel atau marah, kepancing emosinya, langsung mikirnya wah emang dia gini orangnya, makin lama kan numpuk terus, akhirnya komunikasinya tidak terjaga dengan baik. Yaitu mungkin yang akhirnya kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bisa jadi berantem beneran kasarnya gitu. Nah jadi kalau buat kami berdua ya itu yang pertama kali kita lakukan. Kalau misalnya ngerasa kayak ada yang aneh, kita ngomong, kayaknya kamu kemarin harusnya biasa aja dengan masalahnya, kenapa jadi gede ya gitu. Terus nanti saya kadang mikir, ya juga ya, kemarin kayaknya aneh juga kenapa gue cuma karena itu doang marah gitu. Nah, itu komunikasi. Nah Kak, dengan orang-orang bilang kayak cara mengatasinya juga dengan cara herbal kayak menanam tanaman-tanaman yang bisa mengusir makhluk-makhluk astral, itu benar nggak Kak menurut Kakak? Kalau dari tanggapan Kakak sendiri. Dia nanya hal yang gue nggak tahu sih. Lu nanya hal yang gue tahu dong. Soalnya kalau herbal tuh gue nggak tahu, karena Dan itu juga maksudnya Kakak juga nggak pernah untuk jalanin itu ya? kan gue kan pesulap, gue nggak mendalami. Jadi kalau gue nggak tahu, kalau misalnya nanya gitu, gue malah mau nanya balik, emang ada ya? Jadi kalau nanya gue nggak bisa jawab, karena kan gue nggak tahu kalau ternyata bisa diobatin of herbal, karena kan emang bisa kayak gitu. Jadi lu nanya gue salah, karena gue itu kan orang yang awalnya skeptis, jadi akhirnya menikah sama Sarah yang sensitif. Jadi ketika ditanya begitu, gue nggak berpengalaman. Makanya kalau nanya event, gue tahu sama apa yang kejadian sama gue. Tapi kalau nanya apa yang kejadian sama mistis, gue nggak tahu karena bukan bidangnya gue. Gitu. Tapi kalau pengalaman gitu memang pernah dialami. Ya kan itu kan yang terjadi, karena terjadi gitu. Nah, Kak mungkin boleh sedikit cerita soal yang akhirnya kemarin di Amerika tuh Kak. Itu seperti apa tuh Kak perjalanannya? Ya kemarin kan kita kan intinya setiap tahun itu baik lagi apapun yang saya lakukan, saya pengennya yang selalu lebih upgrade. Nah kita udah pernah ngelakuin penelusuran di Indonesia hampir ke semua tempat-tempat yang bisa dibilang ikonik berhantu, kita udah pernah datengin. Akhirnya kan ngasih challenge ke diri sendiri kayak apalagi yang bisa kita buat ya, yang akhirnya bisa ngebuat sesuatu yang berbeda dari yang pernah dilakukan oleh orang-orang gitu. Kenapa nggak kita coba yuk ketemu dengan boneka Annabelle gitu. Annabelle kan sudah ikonik banget horor, filmnya aja juga box office gitu. Semua film yang berhubungan dengan Conjuring itu selalu bagus. Kita kesana aja karena menurut cerita dari filmnya kan ini pernah kejadian. Nah akhirnya kita kesana. Pada saat kesana ya kita otomatis kan bertemunya ya hantunya bukan hantu lokal, hantunya memang hantu yang memang berhubungannya sama demonik, sama iblis. Nah itu yang akhirnya buat kita adjusting untuk kayak kita tidak pernah tahu caranya mereka bagaimana seperti apa berkomunikasi dengan Sarah. Ya sama lah kalau misalnya kita bicara ada orang Jawa yang misalkan Jogja sama orang Sumatera yang misalkan lo pasti kan nadanya beda tuh. Kalau Jawa mungkin yang punten segala macam, punten mas Sunda, misalnya kayak permisi segala macam. Sedangkan kalau yang lebih Sumatera kan lebih kayak ya apa adanya gitu. Jadi ya begitu memang kebiasaannya gitu. Jadi kalau kita kadang-kadang mendengar dua suku yang berbeda itu dengar bicara kan kadang kalau marah sama gue padahal enggak. Nah sama juga dengan yang hantu-hantu tadi. Kalau yang lokal mungkin kita kan tahu caranya mereka berkomunikasi. Nah mereka itu lebih berkomunikasinya lebih ke fisik. Jadi yang berhubungan dengan ya kayak ada suara, pukulan, terus ada kayak dicekik, rasanya seperti dicekik, terus bunyi ketokan pintu, itu kayak kita yang kaget nih, maunya apa, mereka mau ngapain, mau ngasih tahu atau mau apa, itu kan belum terpecahkan saat itu. Nah akhirnya kita ya sejalannya waktu belajar, oh ternyata mereka itu karena di Amerika banyak yang tidak percaya, akhirnya cara mereka untuk membuktikan bahwa mereka ada itu ya dengan cara yang tadi ekstrim.
Karena kalau nggak gitu cuma dianggapnya misalkan kayak cuman petanda, misalkan kalau misalnya dibikin merinding doang, mereka cuma yang enggak, gue cuma lagi merinding doang. Jadi lebih skeptik. Kalau kita kan suara kayak drrrr langsung yang wah hantu tuh, padahal tikus doang mungkin di atas. Nah, karena kita memang dari adat istiadatnya dari dulu sampai sekarang masih kental dengan ritual. Dalam arti ritualnya kan banyak ya, bukan yang negatif aja ya. Jadi kayak ada tradisi-tradisinya berhubungan dengan ritual-ritual ya dia kejawen atau apapun. Nah itu yang masih kental juga di Indonesia. Jadi lebih menerima. Kalau di Amerika kan lebih yang kayak nggak mau tahu. Audio Jungle.